Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan bab 5 hukum adat dan tata hukum di Indonesia berkenaan dengan tugas hukum adat yang diampu oleh Dr. Randy Ariandi. Hukum adat dan tata hukum di Indonesia. Hukum adat dan pelestarian nilai-nilai. Hukum adat merupakan aturan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat adat suatu daerah yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Oleh karena itu, hukum adat keberadaan dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah. Hukum adat sesungguhnya secara kronologis sudah ada sejak Indonesia terdiri atas kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Mulai dari masa Sriwijaya, Mataram Kuno, dan Kerajaan Majapahit. Dibuktikan dengan adanya beberapa prasasti yang menggambarkan perkembangan hukum yang berlaku pada masa tersebut yang meliputi hukum keagamaan, hukum pertanahan dan pertanian, hukum peradilan perdata, hukum pemerintahan, dan ketatanegaraan. Kedudukan hukum adat dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara Indonesia tidak secara tegas menunjukkan pengakuan dan pemakaian hukum adat, tetapi sesungguhnya rumusan-rumusan yang ada di dalamnya mengandung nilai luhur dan jiwa hukum adat. Akan tetapi setelah amandemen konstitusi hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, konstitusi ini memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat bila memenuhi syarat realitas dan identitas yang ada dan berlaku sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Pengakuan hukum adat oleh hukum formal. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sesudah perubahan Undang-Undang 1945 juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang tentang HAM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan pada level daerah pun diperkuat dengan peraturan daerah atau Perda yang mengakui keberadaan desa adat beserta adat budayanya. Dalam dunia internasional, hak-hak masyarakat hukum adat diakui sebagaimana diatur dalam United Nations Declaration on the Right of the Indigenous People yang disahkan dalam sidang PBB 13 September 2007. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria dan ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur berikut. A. Masyarakat memiliki paguyuban. B. Terdapat kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya. C. Ada wilayah hukum adat yang jelas. Dan D. Memiliki peranata. Kedudukan hukum adat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 sejak dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1991 dimuat dalam pasal 1 dan pasal 5 hukum pidana adat tidak mendapat tempat semestinya karena sangat dibatasi dalam politik hukum NKRI. Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agraria atau KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak wilayah masyarakat hukum adat disebutkan A. Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. B. Hak ulayat masyarakat hukum adat masih ada apabila 1. Terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersatu suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 2. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari. 3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan hukum tersebut. 2. Hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
Dalam pasal 5 Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 ditegaskan, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan kesatuan bangsa dan sosialisme Indonesia beserta dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan undang-undang lainnya. Segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersumber pada hukum agama. 3. Dasar berlakunya hukum adat ditinjau secara yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fakta sejarah dapat dibagi dalam dua periode, yaitu zaman kolonial dan zaman Indonesia merdeka. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang memperkuat berlakunya hukum adat di Indonesia pada saat ini adalah: A. Ketetapan MPRS Nomor 2 MPRS /1960 dalam lampiran A paragraf 402 disebut bahwa 1. Asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur. 2. Dalam usaha ke arah homogenitas hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia dalam penyempurnaan undang-undang perkawinan dan waris supaya memperhatikan faktor-faktor agama, adat, dan lain-lain. B. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Darurat Tahun 1951. C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU-PA. D. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan. E. PP Nomor 21 Tahun 1971 tentang HPH, Hak Pemungutan Hasil Hutan. F. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehakiman. G. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. H. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun dan PP Nomor 4 1988 tentang rumah susun. Undang-Undang Nomor 16 1985 mengangkat lembaga hukum adat dengan cara dimasukkan dalam undang-undang tersebut, yaitu asas pemisahan horizontal. I. PP Nomor 24 1997 tentang pendaftaran tanah. J. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. K. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2001 tentang minyak, gas, dan gas bumi. C. Hukum adat dan masalah tindak lanjutnya. 1. Dinamika pengakuan konstitusi negara. Sampai dengan tahun 1960 pengakuan konstitusi terhadap masyarakat hukum adat tidak banyak dipersoalkan apalagi digugat. Akan tetapi, perlindungan terhadap eksistensi hak masyarakat hukum adat merosot tajam sejak tahun 1960 seiring dengan meningkatnya kepentingan negara terhadap sumber daya alam. Keadaan ini meminggirkan eksistensi hukum adat secara sistematis berlangsung sejak tahun 1960 sampai 1998. 2. Pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat. A. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor Tab. Strip 17 MPR 1998 Pasal 41. B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6. C. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 1 dan Ayat 2. D. 3 agenda rancangan undang-undang tentang masyarakat hukum adat pada program legislasi nasional atau Prolegnas di Badan Legislasi DPR RI. E. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51. 3. Rekonseptualisasi masyarakat hukum adat di Indonesia. Rekonseptualisasi masyarakat hukum adat di Indonesia hanya dapat dilakukan setelah terjadi konsep pengaruh atau mempengaruhi sekalipun tidak menghasilkan perubahan. Hal ini dapat dimaknakan dengan rekonseptualisasi strukturalisasi institusi kemasyarakatan dari masyarakat hukum adat dengan terencana, sengaja, dan penuh kesadaran dalam konteks berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian resume bab 5 hukum adat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.